Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cesar Ardayanti, Stambuk F551-19022. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu topik yang kelompok saya sudah pilih, itu mengenai kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia, tentang korupsi ekspor benih lobster, yang dimana kasus tersebut dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo. Nah, kasus ini termasuk dalam bidang ekonomi, dan di dalam kasus ini KPK telah menetapkan 7 tersangka sebagai penerima suap. Nah, ketujuh tersangka tersebut yakni Edi Prabowo, staf khusus Edi, sekaligus wakil ketua pelaksana tim uji tuntas due diligence, Safri dan Andrew Misanta pribadi. Kemudian Amiril Mukminin dari unsur swasta, yaitu sekretaris pribadi Edi, pengurus PT Aero Citra Cargo, Siswadi, dan Ainul Fakih selaku staf istri Edi. Nah, sementara itu tersangka pemberi suap yakni Direktur PT 2 Putra Perkasa Suharjito. Nah, Edi diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang dapat menetapkan izin ekspor benur menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai 9,8 miliar. Setelah itu, Edi diduga menerima $100 Amerika Serikat dari Suharjito melalui Safri dan Amiril. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fendaswafi dengan nomor stambuk F551-19001. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih nilai dan prinsip anti korupsi yang telah dilanggar dari kasus ekspor benih lobster ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan nilai anti korupsi apa yang telah dilanggar dari kasus ini, yaitu kepedulian. Mengapa? Karena tersangka pada kasus ini tidak lagi memiliki rasa kepedulian terhadap ekosistem laut dan populasi dari lobster tersebut, dan juga merugikan negara serta nelayan-nelayan yang ada. Kemudian prinsip anti korupsi yang telah dilanggar dari kasus ekspor benih lobster ini yaitu yang pertama, akuntabilitas. Mengapa? Karena peraturan yang ada tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan tersangka tersebut. Yang kedua yaitu transparansi. Kenapa? Karena segala yang dikerjakan oleh tersangka ini tidak dilakukan secara transparan atau terbuka. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai nilai dan prinsip anti korupsi yang telah dilanggar dari kasus ekspor benih lobster ini. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai nilai dan prinsip anti korupsi. Semoga dapat dimengerti, dan sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Nita Yulana Sakti dengan stambuk F551-19003. Di sini saya akan membahas mengenai upaya yang pemerintah lakukan untuk menangani kasus korupsi benih lobster ini. Jadi untuk sebenarnya itu kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, yang dalam kasus ini menjadi bagian penting kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, itu mengalami perubahan besar serta rangkaian peristiwa yang membuntuti di belakangnya. Nah, adanya perubahan kebijakan ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Peraturan ini menjadi sebuah pertanyaan
pertanyaan karena peraturan menteri ini berisi adanya pembukaan izin ekspor untuk benih lobster, kepiting, dan rajungan yang pada masa pemerintahan sebelumnya itu justru sama Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengeluarkan peraturan yang sebaliknya, yaitu pelarangan ekspor benih lobster, yang mana ini dianggap sama saja memperbolehkan negara untuk merusak ekosistem laut, tidak melestarikan alam, dan mempercepat kepunahan lobster justru. Hal ini sangatlah bertentangan ya dengan etika lingkungan yang ada. Dalam teori lingkungan, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan alam bagi kepentingan manusia saja. Nah, kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Menteri Kelautan ini secara keseluruhan menyalahi etika dan moral yang menjadi dasar pedoman perilaku masyarakat di Indonesia. Nah, kalau dari segi etika administrasi, korupsi ini menyalahi kesepakatan dan melanggar nilai etika moral serta hukum karena korupsi sendiri itu adalah salah satu dari pelanggaran dari administrasi khususnya dalam hukum negara. Nah, sementara untuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani terjadinya korupsi benih lobster ini, untuk perundingan hasil diskusi kami sekelompok, kami melihat bahwasannya secara nyata terjadi itu pemerintah sudah menangkap si pelaku korupsi. Pelaku tersebut ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sementara itu untuk benih lobsternya dikatakan untuk menjaga kelestarian benih lobster tersebut yang sebelumnya disita, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang melakukan pelepasliaran. Jadi benih tersebut dilepasliarkan seluruhnya di kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Batam. Nah, dan itu menjadi sebuah bentuk komitmen dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian, menjaga dan melestarikan populasi lobster di habitatnya. Nah, dan di pulau tersebut juga atau tempat di mana lobster tersebut dilepasliarkan itu ada yang namanya kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas yang menjaga samudra tersebut, dan mereka katakan akan membantu mengawasi atau membantu dalam proses pengawasan benih lobster tersebut agar bisa tumbuh besar dan tetap terlindungi. Nah, dengan demikian benih lobster itu bisa aman dari oknum yang berniat untuk mengambil lagi benih-benih lobster tersebut. Nah, dari permasalahan ini untuk kelompok kami memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak terkait dari permasalahan ini. Sarannya dari kami yaitu pemerintah agar bisa, atau terkhusus di sini KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu agar bisa lebih bijaksana memilih kebijakan yang tepat untuk dijadikan program prioritas, yang terutama itu melihat apa yang terjadi saat ini. Nah, jangan hanya terfokus pada satu program saja, seperti kasus benih lobster ini, di mana dia terjadi sepanjang tahun 2020 akhirnya. Dan bagi kami untuk pihak-pihak yang terkait, Bapak Menteri ataupun yang bertugas di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, saran dari kami adalah menjaga amanah. Karena sesungguhnya jabatan yang kalian miliki itu hanyalah titipan berupa amanah atau kepercayaan dari pemimpin kalian ataupun dan juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja kalau untuk bagian untuk bagian upaya pemerintah menangani masalah korupsi ini. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan yang telah
teman saya jelaskan, yakni mengenai korupsi, diharapkan bagi seluruh kalangan itu, dari kalangan atas maupun kalangan bawah, agar peristiwa yang telah terjadi atau korupsi yang telah terjadi akhir-akhir ini itu menjadi pelajaran, agar setidaknya kita kedepannya kita dapat menjaga norma keagamaan serta sifat kita agar selalu berjalan di atas hukum yang ada. Nah, bagi pemerintahan sudah menjadi kewajiban untuk selalu memperhatikan apa-apa saja yang telah dikeluarkan serta kebijakan apa saja yang telah kita keluarkan untuk masyarakat. Jangan sampai apa yang kita keluarkan untuk masyarakat itu dapat merusak cita-cita negeri kita sendiri. Dan jangan juga sampai apa yang kita lakukan itu dapat merugikan negara kita sendiri. Nah, selanjutnya itu dari segi masyarakat sendiri, merupakan kewajiban kita semua untuk selalu mengawasi pemerintahan agar nantinya kita turut andil dalam membangun bangsa Indonesia ini agar terbebas dari korupsi serta manipulasi dan sebagainya. Karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat untuk andil dalam pengawasan pemerintahan, karena hak untuk mengawasi kepemerintahan itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 96, di mana dijelaskan bahwa masyarakat itu memiliki kewajiban untuk turut andil dalam perumusan kebijakan yang dimana akan diwakilkan oleh lembaga negara. Jadi di sini kita tidak jangan terlalu berharap kepada pemerintah untuk memecahkan sendiri kasus korupsi pada jabatan-jabatan yang mereka anut. Nah, di sini kita harus membantu pemerintah untuk mengawasi serta melancarkan apa saja yang telah mereka keluarkan, baik itu kebijakan maupun aturan, selama itu tidak melanggar norma-norma keagamaan serta norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini kita lihat meskipun adanya KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi di Indonesia itu tidak menurun, maksudnya itu terus bertambah. Nah, ini membuktikan bahwa walaupun sudah ada organisasi tertentu dalam mengurusi korupsi, itu tidak akan terpecahkan, korupsi tidak akan terpecahkan jika masyarakat itu hanya cuek dan memandang enteng sebuah korupsi. Jadi selain dari turun tangannya masyarakat dalam pengawasan itu korupsi juga itu dapat dicegah dengan kesadaran diri dan menerapkan beberapa kejujuran serta prinsip-prinsip bebas korupsi. Jadi diharapkan ke depannya Indonesia dapat makmur, jaya, serta terbebas dari tindakan korupsi. Jadi inilah kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan yang telah teman kami sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian.